وتذلل بين يديك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الصبي الغفور مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جميعا يا الله وارض عنا سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي شرفنا بسيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه الحمد لله الذي جعلنا من خيار أمة بسيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه طب القلوب ودوائها امين وعافية الابدان وشفائها آمين ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وآله وصحبه وجنوده وأنصاره والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. أحبائي الكرام معاشر الحاضرين والحاضرات مسلمين muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati, yang kita muliakan, segenap para guru-guru kita, para alimul ulama yang begitu banyak hadir dalam
mulia ini, baik para habaib, para kiai, para asatidah. Mohon maaf tidak Al-Fakir sebut namanya satu persatu, yang teristimewa, yang menjadi sebab kumpulnya kita dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Putra daripada guru kita, yaitu akhina Kiai Haji Muhajir bin Kiai Haji Zayadi Muhajir, yang adanya peringatan Maulid di malam Kamis di seputaran Duren Sawit yang sudah lazim diadakan oleh orang tua beliau. Ini berkat jasa daripada guru-guru kita bisa istiqomah mengadakan peringatan Maulid pada malam seperti pada malam ini. Yang mudah-mudahan ini semua menjadi sebab Allah turunkan limpahan barakah dan rahmatnya pada kita semua. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah, doa kita semua diijabah Allah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan semua kita kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada malam ini adalah beliau sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termulia, yang terbaik, yang teristimewa, yang tidak ada duanya. Sebagaimana Imam Al-Busiri mengatakan dalam qasidah burdanya, munazzahun an syarikin fi maharsinihi. Beliau sosok yang tidak ada sekutu baginya dalam keindahan dan kemuliaannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah merupakan afdalul anbiya'i wal mursalin, merupakan nabi dan rasul yang paling mulia. Sebagaimana Imam Al-Busiri juga katakan dalam qasidah burdanya, dan di sini juga menunjukkan bahwa mulianya Nabi Muhammad SAW membawa kita sebagai umatnya sebagai umat yang termulia. Alhamdulillah. Imam Busiri lamma Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal ummami. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada sosok yang mengajak kita untuk taat kepadanya, bi akramir rusli, sebagai rasul yang paling mulia, maka berkatnya kita semua menjadi umatnya yang paling mulia. Senang gak kita jadi umat yang paling mulia? Bangga gak kita jadi umat yang paling mulia? Umat Nabi betul umat yang paling mulia, tapi pertanyaannya, masuk gak kita dalam kategori umat yang paling mulia itu? Mudah-mudahan semua tergolong umat yang paling mulia. Amin ya rabbal. Kata Nabi, antum tatimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa ahabbuha indallahi ta'ala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalian adalah penyempurna dari 70 umat yang ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah yang terbaik, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, pernah satu ketika beliau berkhutbah di
hadapan umat Islam, di hadapan para sahabat-sahabatnya saat musim haji. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayat. Sayyidina Umar membacakan ayat tersebut di hadapan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalian adalah sebaik-baiknya umat manusia yang dilahirkan untuk manusia, yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Man sarrahu ayyakuna min hadhihi al-ummah falyu'addi syartallahu fiha. Kata beliau, siapapun yang ingin tergolong daripada umat yang terbaik ini, maka hendaknya dia menjalankan apa yang Allah syaratkan untuknya. Jadi kalau bicara umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik, itu sudah betul, itu sudah pasti, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, beliau adalah Nabi dan Rasul terbaik, maka umatnya pun juga merupakan umat yang terbaik. Tapi apakah kita masuk dalam kategori umat yang terbaik itu atau tidak? Makanya Sayyidina Umar tegaskan, Pak, siapa orang yang ingin menjadi umat terbaik ini, hendaknya dia menjalankan apa yang Allah syaratkan untuk mereka. Apa syaratnya? Allah sebut dalam ayat tadi, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Umat yang terbaik itu adalah kau selalu menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu satu. Yang kedua, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Meskipun kita masuk golongan umat Nabi Muhammad, tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak ada arti kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kita tergolong orang yang beriman sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak mau menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak masuk kita daripada golongan umat terbaiknya Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, Allah anugerahkan iman kepada kita semua. Alhamdulillah, itu anugerah dari Allah. Gak sembarangan Allah mengasih nikmat iman, taufik hidayah kepada hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu untuk mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Masa itu dikenal dengan masa jahiliyah. Berat tugas Nabi kita. Beliau berdakwah untuk orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Bahkan mereka sudah bertahun-tahun berkeyakinan menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Penuh kesabaran, penuh ketegaran, dan tidak pernah ada kata lelah, letih, apalagi mundur untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak seperti kita sekarang. Kita sekarang nih para dai nikmat, enak, dakwah, ceramah, ngajar, ngajak orang, semuanya udah pada beriman, semuanya udah pada tahu Islam, udah pada beragama Sekarang saya biar kata teriak-teriak begini juga depan dia orang Islam semua, kagak pakai susah-susah. Apa yang mau sampein, mau omongin, mak lu manggut, percaya aja. Nah, lu orang Islam udah
beriman enak. Apalagi habis ini makan lagi kita, dijamu. Perut kenyang di sini, di mobil dibawain berkat pula. Ya Allah, makanya pewaris Nabi, kalau dikatain benar kita masuk pewaris Nabi, enak banget hidupnya. Nggak ada yang susah, nggak ada yang berat seperti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika ngajak orang berdakwah untuk mentauhidkan umat manusia, untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh mereka meninggalkan keyakinannya menyembah berhala, matahari, batu atau yang lainnya. Apa semua orang itu percaya dengan Nabi? Tidak. Apa semua orang langsung ikut dengan Nabi? Tidak. Gak semua orang beriman kepada Rasulullah, padahal langsung Rasul yang mengajaknya. Tadi guru kita Kiai Haji Abdul Aziz menceritakan gimana proses Islamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau termasuk orang paling beruntung. Beliau termasuk orang yang paling pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, memeluk agama Islam. Tapi gak sedikit yang diajak Nabi untuk beriman, untuk memeluk agama Islam, mereka menentang dan mereka menolak. Tuh Abu Lahab, tuh Abu Jahal. Bukan berarti mereka gak mau beriman, gak Islam, memusuhi Nabi karena mereka gak diajak sama Nabi terus ngambek begitu. Nah, emang orang dulu kayak orang sekarang, giliran gak diajak dikit aja ngambek udah. Kalau orang sekarang kalau gak diajak enak, gak diajak makan ngambek. Dulu ngajak dia, gue enggak, dikeluarin dari grup WA bisa. Itu Abu Lahab, Abu Jahal diajak terus sama Nabi, dituntun biar dia bertauhid, tapi dasar hatinya sudah ditutup oleh Allah. Allah tidak mau memberikan hidayah kepadanya. Tetap mereka kafir, tidak mau beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mempercayainya. Kayak Allah nyatakan untuk Nabi, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau mau, tapi Allah yang memberikan hidayah ke siapa yang Allah mau. Nah, kita ini beruntung, Allah berikan nikmat iman kepada kita semua. Nah, nikmat ini patut kita jaga, wajib untuk kita syukuri. Jangan sampai nikmat besar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita akan sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah berikan kita nikmatul iman. Allah takdirkan kita sebagai umat yang terbaik, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita pastikan, pantaskan diri kita betul-betul untuk masuk golongan umat terbaik itu, yang keluarnya paling belakangan, tapi nanti di akhirat kalau masuk surga, masuk surganya duluan sebelum umat-umat yang lainnya. Yang keluarnya paling belakangan, tapi kata Nabi, antum khairuha Allah, kalian adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Syarat pertama, alhamdulillah udah ada iman, Allah kasih sama kita. Yang kedua, tadi Allah juga sebut di ayat itu, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau udah beriman, jangan segan untuk yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar kewajiban setiap orang beriman, nggak laki nggak perempuan, nggak kiai nggak ustadz ataupun umat, semuanya harus jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Apa sih amar ma'ruf nahi munkar, Bu? Amar ma'ruf itu artinya ngajak kebaikan, nyuruh orang yang baik. Nahi munkar itu apa? Mencegah kemungkaran. Bagus gak? Dan
Ini sekarang ada orang Islam modelnya gatel kalau dengar amar ma'ruf nahi munkar. Di alergi dia kagak demen. Wah, ini Habib bahas amar ma'ruf nahi munkar. Ini radikal nih Habib ini. Betul nggak? Ini ada yang bilang, wah ini Habib ekstrim nih. Keras nih, nggak santun, galak, nggak rahmatan lil alamin. Lu jangan ngomong rahmatan lil alamin kalau kagak lu tegakin tuh yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Rahmatan lil alamin itu Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Gimana bisa terwujud yang namanya rahmat itu ketika amar ma'ruf dan nahi munkar ditegakkan dan dijalankan? Jangan cuma mau enaknya doang, jangan cuma mau yang baik-baiknya aja. Ketika dia nggak enak, nggak baik, tutup mata. Ngajak orang kebaikan itu bagus, mencegah orang berbuat kemungkaran itu bisa jadi lebih bagus. Ya maaf, kita lebih gampang emang ngajakin orang baik. Di semua guru-guru pasti ngajakin yang baik. Tapi belum tentu kita ini punya kemampuan untuk yang namanya mencegah kemungkaran. Kenapa? Resikonya besar, resikonya berat, tantangannya nggak main-main. Bakal banyak difitnah, bakal banyak dihujat, bakal banyak diancam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau ngajak orang baik, beliau juga mencegah yang namanya kemungkaran. Fitnahan demi fitnahan selalu beliau terima. Ujian tidak ada henti-hentinya, ancaman demi ancaman dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu kalau sekarang melihat kalau ada ulama kita yang istiqomah, difitnah, dihina, bahkan diancam, bahkan sampai dihukum secara zalim, gak usah kaget, itu memang udah sunnatullah. Begitu juga dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting tetap kita berada di barisan beliau-beliau. Jangan hati kita bergeser dari ulama-ulama kita yang istiqomah. Setuju? Jangan kita jauh dari ulama-ulama yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar kewajiban kita semua, cuma skalanya yang beda-beda, porsinya yang macam-macam, tergantung dari pada batas kemampuan kita sendiri. Kita bawa diri kita buat taat ibadah, itu amar ma'ruf. Kita jaga diri kita untuk maksiat, itu nahi. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi amar ma'ruf nahi munkar nggak mesti harus di atas panggung, harus pakai mic, harus ngomong di banyak orang, enggak. Mulai dari diri kita sendiri. Kelar diri kita baru di rumah kita tuh. Suruh istri sholat yang benar, anak-anak sholat yang benar, keluarga kita yang pada nggak sholat, suruh sholat. Itu amar ma'ruf bukan? Amar ma'ruf. Dia pada nggak sholat, kita marahin, kita tegur, kita hukum. Dia pada buka aurat, kita tegur, kita marahin. Itu nahi munkar. Bukan berarti nahi munkar amar ma'ruf ini dengan terbayang-bayangan yang ekstrim, yang serem, yang merusak. Nggak ada. Mindset kita disetir ke situ sama media-media, jadi seakan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tindakan radikal. Bahaya. Ini baru amar ma'ruf nahi munkar ya kita udah banyak yang alergi. Apalagi kalau kita bicara tentang jihad. Allah serukan, perintahkan kepada umat Islam untuk berjihad fi sabilillah. Wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah. Kalau kekuatan amar ma'ruf nahi munkar kita aja lemah, bagaimana kalau kita mau bicara jihad? Lihat umat Islam yang ada di Palestina. Mereka nggak senasib seperti kita sekarang nih, yang bisa hidup enak, hidup tenang. Kita bisa gampang hadir pengajian.
mau tidur masih gampang, mau makan gampang, mau minum gampang. Mereka nggak bisa tidur senyenyak kita, saudara. Saudara kita di sana nggak bisa makan minum segampang dan senikmat kita di sini. Nyawa mereka setiap hari, setiap detik, setiap saat terancam. Baik orang tuanya, anak mudanya, lakinya, perempuannya, bahkan bayi yang baru lahir pun nyawanya sudah terancam dengan kekejaman Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Maka kita nggak terbayang nih, umat Islam meskipun sekarang menjadi umat beragama yang terbanyak di dunia, tapi kalau lemah pahamnya dengan Islam, mereka tidak akan ada kekuatan dan tidak akan ada artinya. Kalau udah bicara amar ma'ruf nahi munkar aja otak kita udah radikal, apalagi kalau kita bicara tentang jihad, mungkin bisa dikata di pengajian teroris. Akhirnya kita lemah. Nah, kita lihat tema Maulid kita, bersatu dalam kebaikan untuk meningkatkan rasa persaudaraan, membangun kesadaran beragama. Bersatu. Temanya kita untuk mengeratkan ukhuwah kita, tali persaudaraan kita, baik seagama ataupun sebangsa dan setanah air. Kita sama muslim di sini bukan saudara seagama, sebangsa juga. Tapi kita tahu di Indonesia ini bukan semuanya orang Islam, non muslimnya juga ada. Mereka juga selagi orang-orang di luar Islam tidak memerangi kita, mereka adalah juga saudara kita, sama manusia sebangsa setanah air. Kita harus hormati. Tapi tatkala kalau sudah Islam diusik, Islam bunuh, umat Islam terancam, siapapun dia, dimanapun dia adalah menjadi musuhnya umat Islam. Betul? Meskipun sekarang Israel membantai umat Islam yang ada di Palestina, kita di sini harus merasakan ya kegelisahan, amarah terhadap mereka. Kita harus punya rasa sedih, simpati, empati kepada mereka, saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Jangan kita bicara ayat, bukan urusan negara kita. Kita di Indonesia baik-baik aja, nggak usah ikut campur di sana. Goblok. Ya, itu orang yang ngomong gitu orang tapi di sini insya Allah nggak ada yang ngoblok. Amin. Ya. Dia meskipun beda negaranya, ya, nanti di akhirat dikubur nggak ditanya negara lu apa. Ditanya nggak? Nggak ditanya. Di akhirat nggak disortir nanti negara Indonesia belah sini, Palestina di sono, Malaysia di sono, Asia, Eropa, kagak ada gitu-gituan. Yang dilihat nih agama kita, yang ditanya agama kita. Apapun negeri kita, bangsa kita, ras kita, suku kita, tapi kalau kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita semua saudara. Betul? Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu semua adalah saudara. Makanya kita betul di sini diajak untuk bersatu dalam kebaikan. Itu perlu kita garis bawahi, bersatu dalam kebaikan. Jangan kita bicara bersatu tapi tidak ada batasan. Kadang menyerukan bersatu, tapi semua mau disatuin. Yang benar ikut, yang nggak benar ikut. Lo mau bersatu ke surga apa ke neraka bersatunya? Jangan bicara bersatu semua kita mau campur aduk, kita tutup mata dengan kezaliman, kemungkaran, dengan dalil rahmatan lil alamin. Jangan main-mainin firman Allah, hukum Allah, bersatu dalam kebaikan. Ya, jadi harus jelas. Kita harus kalau bersatu, bicara bersatu, ya bersatu dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Kita bersatu dalam taat, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam kemungkaran, bukan bersatu dalam kebohongan. Hati-hati, kalau kita tutup mata dari kemungkaran itu celaka dalam persatuan kita. Kayak sekarang kadang kita mau bicara bersatu semua dicampur aduk, persatuan kita akhirnya nggak ada artinya.
Akhirnya ketika ada yang nyulut sedikit persatuan kita, menghendaki mereka kehancuran, perpecahan kita mudah terjadi. Ya kan sekarang ya maaf, kita udah masuk nih ke tahun politik. Kita bangsa Indonesia udah nggak bisa menafikan itu. 2024 kita akan mengadakan pesta demokrasi. Kembali kita akan memilih calon pemimpin-pemimpin kita dan calon rakyat, wakil rakyat kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik. Amin. Yang beriman, yang amanah, yang bertakwa, cinta dengan negeri dan bangsanya, cinta dengan rakyatnya, cinta dengan agamanya, dijauhkan dari pemimpin dan wakil rakyat yang tidak baik, siapapun dia, siapapun. Yang baik kita doain biar dia yang terpilih, yang nggak baik yang nggak terpilih, biar Allah jauhin nih negeri kita dari yang nggak baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini masa-masa begini ini rentan kita untuk terpecah belah. Tahun politik ini rentan kita nih bisa saling bermusuhan, gampang kita dipetak-petakan. Ini bisa jadi gara-gara terornya nih biru ane putih. Yang partainya hijau dia kagak mau datang, yang partainya kuning dia kagak mau hadir, yang partainya merah ya apel lagi. Kenapa? Bukan warna kita. Majelis yang dia lihat bukan isinya, tendanya warna apa, gara-gara tahun begini ya. Makanya jangan kita dibegoin mulu dah sama urusan dunia. Kita harus jadi mukmin yang pinter, yang berakal, punya hati nurani yang bersih, yang baik. Perpecahan kita itu diharapkan oleh mereka yang menghendaki kehancuran Indonesia. Indonesia ini bangsa yang besar. Indonesia ini patut menjadi bangsa yang disegani oleh dunia. Di dalamnya paling banyak adalah umat Islam, para pecinta baginda Rasulullah SAW. Yang jika mereka semua bersatu, kuat imannya, amar ma'ruf nahi munkar, gak ada yang berani sama negeri kita. Insya ya, perjuangan kita, saudara kita di Palestina, dia berjuang jihad dengan alat seadanya, senjatanya nggak lebih hebat, nggak lebih kuat, nggak lebih banyak daripada musuh-musuhnya. Tapi apa itu membuat mereka takut mundur untuk berjuang? Enggak. Bahkan sampai anak-anak kecil pun mereka nggak ngumpet berdiam diri mencari tempat yang aman, tapi tetap masih berkeliaran untuk tetap mempertahankan tanah airnya dan agamanya, khususnya Masjidil Aqsa. Kita nggak dalam posisi mereka. Di sini aja kita udah berbeda-beda. Bahkan ada yang melakukan komentar miring untuk mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita, orang Islam lagi dibunuhin, dibantahin, ngedoain kagak, ngebantuin kagak, malah nebar fitnah, nyala-nyalahin. Kalau kagak ngerti apa-apa diem dah. Lu nggak mau bantu apa-apa ya udah diem, jangan bantu kagak, ngomong kagak, ngedoain kagak, malah bohong dan menebar fitnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu mau jadi agennya Dajjal? Hah? Mau jadi agennya Yahudi? Mau salat ribuan rakaat tapi punya pikiran hati begitu kepada saudara yang sama muslim, nggak ada ikatan persaudaraan seagama, nggak ada ikatan keimanan, hati-hati nanti nggak diaku kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hikmah maulid ini yang kita diajak untuk bersatu dalam kebaikan ini betul-betul harus kita jaga dan kita ya, baik untuk yang setanah air dengan kita ataupun di negara-negara yang lain yang paling saat ini membutuhkan daripada bantuan kita, mereka para mujahidin dan juga yang mustadafin yang ada di negeri Palestina. Doain, nggak usah doain kalau lagi maulidan aja. Tiap saat kita mengangkat tangan munajat, minta sama Allah, minta secara khusus di situ pertolongan Allah kepada saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Insya Allah, jangan nunggu diajak doa baru mau berdoa. Itu udah jadiin masukkan kewajiban dalam doa kita mendoakan mereka pejuang yang ada di sana. Doa istilahul mukmin.
Ya walaupun mungkin kita menganggap ya Habib kita di sini cuma bisa bantu doa aja. Kita nggak bisa ke sana soalnya untuk jihad lah dulu. Andai kata sama pemerintah dibuka jalur jihad ke sana belum tentu juga lu daftar. Model kita ada razia masih putar balik. Pengen jihad sebenarnya cuma nggak boleh. Ada razia, ya razia putar balik. Takut baru begitu aja mau jihad. Bener tasan masih latah. Ekeong ya. Di sono udah bom, rudal. Andai kata kita nggak bisa bantu apa-apa, hanya dengan bisa doa. Jangan disepelekan perkara doa itu. Itu juga merupakan bantuan yang besar Allah kita berikan kepada mereka. Kata Nabi apa? Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Dia punya nuklir, dia punya rudal, dia punya bom segala macam. Kita punya Allah yang maha besar. Kita minta kebesaran, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada artinya semua senjata mereka kalau kita semua orang beriman, yakin, berdoa, munajat, minta pertolongan Allah untuk pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Insya Allah Allah menangkan mereka dan Allah hancurkan, binasakan semua musuh-musuh mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita punya nabi, umat nabi yang terbaik. Nabi kita punya umat terbaik. Itu pasti. Tapi yuk kita pastikan diri kita pantas untuk menjadi umat nabi yang terbaik itu, dengan selalu kita menjaga keimanan kita dan selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Udah, apa yang diperintahin dalam agama kerjain, apa yang dilarang tinggalin. Sholat jalanin, jangan hadir maulid ke sana, hadir ke sini, hadir pagi maulid, siang maulid, malam maulid. Sholat 5 waktu kagak. Ya, lu bukan cinta maulid, lu bukan cinta Nabi, nyari berkat lu. Mau makan gratis doang tuh yang gitu. Kalau mau berkah, jalanin apa yang diperintahin Nabi, tinggalin apa yang dilarang Nabi. Jangan cuma baik lagi begini doang gitu nih. Lebih penting ketika bubar dari ini kita harus tetap beriman, bertakwa kepada Allah. Jalanin semua apa yang diperintahkan Nabi, tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, dan serukan itu juga. Jangan baik sendiri, ajak lain untuk baik. Jangan cuma ninggalin maksiat sendiri, ajak orang juga untuk meninggalkan maksiat. Insya Allah kita bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.